Halo guys, selamat datang di channel YouTube gua. Seperti yang kalian lihat ya, gue baru banget sempat bikin video pembahasan seputar UTBK lagi atau seputar soal-soal mandiri. Karena ya kemarin-kemarin tuh gue sibuk buat ngerjain UTS dan sibuk organisasi gitu ya guys. Jadi ya udahlah ya, mumpung ada waktu luang, gue pengen sempet-sempetin bikin pembahasan soal seputar jalur mandiri. Nah, kali ini kita akan membahas soal UGM, khususnya soal bahasa Indonesia UGM di tahun 2008, dan ini baru part 1 ya guys. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, langsung aja kita bahas soal nomor 1. Kehidupan orang Malin, salah satu suku di Papua yang masih mengandalkan perburuan dan penokokan sagu untuk mencari makanan, sangat dipengaruhi alam. Selama ribuan tahun, kekayaan hutan ulayat Malin membuat hidup mereka berkelimpahan. Sagu di mana-mana, saham, kanguru kecil, dan rusa berlarian. Burung-burung berkicau di sekitar kampung adat, dan ikan pun melimpah. Namun, sekitar 20 tahun yang lalu, sebuah sentakan budaya terjadi ketika lebih dari 48.000 hektare hutan ulayat dibuka menjadi sawah bagi para transmigran. Nah, dari bacaan di atas ini dapat disimpulkan bahwa, kita harus cari kesimpulan. Gimana sih? Kesimpulan itu adalah pendapat terakhir yang didasarkan pada uraian sebelumnya. Atau juga kita tuh bisa menemukan kesimpulan dari kita cari dulu nih ide pokoknya apa, kayak gitu. Hal utama yang dibahas dalam teks ini tuh kehidupan orang Malin, guys. Nah, ini aku mau tulis dulu ya. Oke guys, ini udah aku tulis. Hal utama yang dibahas dalam teks ini adalah kehidupan orang Malin. Nih, ada di sini, ini dia intinya kehidupan orang Malin. Terus, kalimat utamanya ada di mana sih? Nah, ternyata kalimat utamanya itu ada di kalimat terakhir, yaitu yang ini. Sekitar 20 tahun yang lalu, sebuah sentakan budaya terjadi ketika lebih dari 48.000 hektare hutan ulayat dibuka menjadi sawah bagi para transmigran. Jadi maksudnya, pembukaan hutan ulayat menjadi sawah telah memengaruhi kehidupan kehidupan orang Malin ini guys, kayak gitu. Maka dari itu, kesimpulannya apa guys? Ayo, kira-kira apa? Ya, bener banget kesimpulannya yang B. Pembukaan hutan ulayat menjadi sawah telah memengaruhi kehidupan suku Malin. Yang benar adalah yang B. Seperti itu guys. Oke, kita bahas soal nomor 2. Kita baca soalnya dulu. Berdasarkan bacaan di atas, pernyataan berikut ini yang salah adalah... Nih, kita harus cari pernyataan yang salah. Pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat diperkirakan melambat menjadi 2% atau sedikit menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut IMF, sekitar 1% penurunan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di Asia sekitar 0,5% sampai 1%. Dampak resesi global yang berasal dari resesi di Amerika Serikat akan memengaruhi proyeksi perekonomian di negara-negara Asia, terutama di Indonesia. Ekonomi global diperkirakan mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 0,4% dari 5,2% pada tahun 2007 menjadi 4,8% pada tahun 2008. Negara-negara di Asia Tenggara diperkirakan mengalami tekanan yang paling parah akibat melambatnya ekonomi yang terjadi di Amerika. Oke, kira-kira yang mana nih? Kita bahas opsinya satu persatu. Yang A, penurunan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi global. Nah, ini benar seperti yang udah ada di teks. Jadi ini bisa kita coret. Nah, ini ada di mana bacaannya nih? Nah, dia ngomong opsi yang A, pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat berdampak pada ekonomi global. Nih, bisa kita lihat sendiri. Nah, di mana sih opsi yang A ini ada di teks? Ada di sini guys, ekonomi global diperkirakan mengalami penurunan. Nah, berarti ini udah benar. Oke, lanjut kita bahas opsi yang B. Pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat diperkirakan lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi global. Nah, ini kan nih tahun 2008 Amerika Serikat itu menurun 2%. Terus si global dia tuh menurun sebesar 4,8%. Jadi ini benar ya, Amerika Serikat lebih rendah dari ekonomi global. Ini bisa kita coret karena udah benar. Lanjut opsi yang C, pada tahun 2008 Amerika Serikat diperkirakan akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1%.
Nah, ini bisa kita lihat nih di kalimat pertama. Tahun 2008 pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat menjadi 2%. Nah, sedangkan di opsi yang C dia ngomong apa? 1%. Jadi ini salah. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang C karena dia tuh salah gitu, guys. Nah, opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Harusnya ini adalah 2%, bukan 1% ya. Next, opsi yang D, sebagai dampak pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi di Asia tidak akan turun lebih besar daripada besarnya angka penurunan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Intinya, Asia tidak akan turun lebih besar dari si Amerika Serikat. Mana nih, coba Asia? Asia itu dia ngomong nih. Asia sekitar 0,5% sampai 1%. Nah, kalau Amerika Serikat 2%, berarti iya benar, Asia ini tidak akan turun lebih besar. Ini bisa kita coret karena udah benar. Coba nih opsi yang terakhir, opsi E. Jika pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat turun 2%, sebagai dampaknya pertumbuhan ekonomi negara Asia akan turun sebesar 1-2%. Nah, ini juga benar, udah ada di teksnya ini nih guys. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Oke, kita bahas soal nomor 3. Berdasarkan isi bacaan di atas, pernyataan berikut ini benar kecuali. Nah, ini ada kecuali berarti kita cari yang salah. Oke, kita baca soalnya. Satu pelajaran penting yang dapat diambil dari berbagai macam upaya penyelesaian konflik Palestina dan Israel adalah bahwa konferensi atau perundingan apapun tidak mampu mengubah warna jalan-jalan di Timur Tengah. Tatkala perdamaian mendorong kencang di ruang konferensi, suara tembakan dan kekerasan acap kali mewarnai jalan-jalan di kawasan itu. Persoalan konflik Palestina dan Israel bukan persoalan elit belaka. Persoalan ini telah menyebar dan meluas menjadi persoalan masyarakat Timur Tengah secara umum. Oke, langsung aja kita cek opsi yang A. Konflik Palestina dan Israel bukan hanya persoalan kedua bangsa itu. Nah, ini benar ya guys. Nah, ini tuh sesuai sama teksnya nih. Persoalan konflik Palestina dan Israel bukan persoalan elit belaka, jadi bukan persoalan kedua bangsa itu. Jadi ini bisa kita coret. Ini udah benar. Coba nih opsi yang B. Dalam penyelesaian konflik Palestina dan Israel, antara hasil perundingan dengan kenyataan lapangan sering tidak sejalan. Nah, ini juga udah sesuai nih, dia ngomong. Tatkala perdamaian menduru kencang di ruang konferensi, suara tembakan dan kekerasan acap kali mewarnai jalan-jalan di kawasan itu. Berarti perundingan dengan kenyataan di lapangan sering tidak sejalan. Jadi ini bisa kita coret karena udah sesuai teksnya. Terus yang C, sampai saat ini belum ada perundingan yang dapat menyelesaikan konflik Palestina dan Israel. Nah, ini juga udah benar. Terus opsi yang D, hanya perundingan para elit kedua negara yang dapat menyelesaikan konflik Palestina dan Israel. Ini ada kata hanya. Nah, coba kita perhatikan. Nah, ini tuh ternyata salah alias nggak sesuai. Kenapa? Ini tuh dia ngomong nih, perundingan apapun tidak mampu mengubah warna jalan-jalan di Timur Tengah. Jadi maksudnya untuk menyelesaikan konflik ini tuh bukan hanya dari kedua elit ini. Ini juga sesuai nih sama ini nih, bukan persoalan elit belaka gitu. Jadi ini tuh salah guys, opsinya adalah yang D. Jadi jawabannya adalah yang D, seperti itu guys. Oke guys, langsung kita bahas soal nomor 4. Topik paragraf di atas adalah, selain masih minim dan kurang terurusnya fasilitas, persoalan toilet umum yang kotor di kota berakar pada masalah budaya masyarakat. Dalam budaya masyarakat Indonesia yang agraris, masyarakat pada zaman dahulu pernah punya kebiasaan buang hajat di alam terbuka, seperti sungai, empang, hutan, atau semak belukar di belakang rumah tanpa harus membersihkannya. Kotoran dibiarkan saja karena bisa langsung diurai organisme dalam tanah, tumbuhan, atau air. Di kota orang harus buang hajat di toilet, tetapi kebiasaan lama masih dibawa. Buktinya masih banyak pengunjung toilet umum pergi begitu saja tanpa menyiram atau membersihkan peturasannya. Nah, topik apa sih guys? Topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang mau disampaikan. Jadi inti utamanya tuh apa sih yang mau disampaikan gitu. Oke, coba kita cek opsi yang A. Persoalan toilet umum. Nah, ini tuh kurang sesuai ya, karena di situ walaupun ada kata-kata toilet, tapi kita tuh nggak membahas toilet umum gitu loh, nggak bahas persoalan toilet umumnya gitu. Jadi ini bisa kita coret karena masih kurang sesuai. Oke, kita cek opsi yang B, budaya masyarakat Indonesia. Nah, ini apalagi, ini juga nggak sesuai guys. Next opsi yang C, organisme dalam tanah. Apalagi ini organisme, kita nggak bahas organisme guys. Next opsi yang D, kebiasaan lama orang dalam buang hajat. Nah, gimana nih guys? Yap, bener banget. Jadi jawaban yang paling benar adalah opsi yang D, kebiasaan lama orang dalam buang hajat. Nah, ini tuh dia mulai dari sini dia udah ngomong nih, punya kebiasaan buang hajat gitu. Terus bahkan di kota orang pun kebiasaan lamanya masih dibawa. Buktinya dia tuh tanpa menyiram. Jadi topiknya itu adalah kebiasaan lama orang dalam buang hajat. Seperti itu guys. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang D. Terus ini opsi yang E, pengunjung toilet umum. Apalagi ini nggak sesuai.
Oke, kita udah sampai nomor 5, kita bahas dalam bacaan di atas tersirat bahwa. Nah, tersirat apa sih? Tersirat adalah makna dari sebuah pembicaraan atau tulisan yang dimana tidak disampaikan secara gamblang atau tidak disampaikan secara jelas di teksnya ini, tetapi disampaikannya itu tersembunyi dan hanya dapat dimengerti dengan benar-benar memahami keseluruhan pembicaraan maupun tulisan gitu. Jadi kita tuh bisa tahu makna tersiratnya kalau kita benar-benar memahami teks ini gitu guys. Coba ya kita baca dulu. Investasi perlu didorong keluar Jawa. Selain kekayaan sumber daya alamnya, investasi di luar Jawa juga lebih menarik karena daya beli rata-rata masyarakat di luar Jawa sebenarnya lebih tinggi dibandingkan dengan daya beli rata-rata penduduk Pulau Jawa. Namun, keterbatasan infrastruktur di luar Pulau Jawa masih menjadi penghambat pengembangan investasi di sejumlah sektor. Nah, kira-kira gimana? Oke. Kalian bisa pause dulu, bisa pilih-pilih dulu opsi mana nih yang paling tepat. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Investasi di luar Pulau Jawa akan mendatangkan keuntungan besar. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat gitu guys. Nah, kenapa sih bisa opsi yang D nih? Bisa kita lihat sendiri, kita perhatikan kalimat awal ini, investasi perlu didorong keluar Jawa. Selain kekayaan sumber daya alamnya, investasi di luar Jawa ini juga lebih menarik karena daya beli rata-rata masyarakatnya itu lebih tinggi dibandingkan di Pulau Jawa gitu. Jadi otomatis kalau daya belinya lebih tinggi, pasti keuntungannya lebih besar kayak gitu guys. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang D. Coba kita bahas opsi lainnya, yang A. Selama ini investasi lebih terpusat di Pulau Jawa, kita lagi nggak bahas ini tuh, kita tuh lagi bahas investasi keluar Jawa. Yang B, belum ada investasi di luar Pulau Jawa. Bukan gak ada ya, tapi tuh kita perlu mendorong gitu ya. Terus yang C, investasi di Pulau Jawa sudah tidak menguntungkan lagi. Bukan ini, tapi maksudnya di luar Jawa tuh ada yang lebih menguntungkan. Terus yang E, investasi di luar Jawa terhambat oleh keterbatasan infrastruktur. Nah ini benar, tapi ini gak makna tersirat guys, karena ada di teks, yaitu nih dia kalimat terakhir masih terhambat karena sejumlah sektor atau infrastruktur gitu. Jadi yang paling tepat adalah yang D, karena dia itu tersirat dan sesuai gitu. Oke, kita bahas soal nomor 6. Untuk menjadi sebuah paragraf yang runtut, kalimat-kalimat di atas harus disusun menjadi apa? Hayo, apa nih yang benar? Kalian bisa pause terlebih dahulu ya. Oke, ini gue percepat aja. Setelah gue perhatikan, opsi yang paling benar itu adalah opsi yang E guys. Kenapa? Nih coba ya kita perhatikan. Jadi yang paling benar adalah opsi yang E. 5, 4, 3, 2, 1. Ini ya guys, opsi yang E. Nih, Lembaga Bantuan Hukum Palembang mencatat peningkatan ketegangan akibat kasus penyerobatan tanah milik warga oleh sejumlah perusahaan perkebunan tahun 2007. Konflik ini berarti merujuk ke kalimat 5. Konflik ini diantaranya terjadi di Kabupaten Musi, Banyuasin, dan Ogan Komering Ilir gitu. Terus demikian salah satu kesimpulan refleksi akhir tahun LBH Palembang. Nah, berarti ini kesimpulan dari nomor 5 ini. Menurut Direktur LBH Palembang, Eli Gustina, pada tahun 2007 terjadi 39 kasus penyerobotan tanah milik warga di Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah ini meningkat tajam dari tahun sebelumnya yang hanya 3 kasus. Nah, jumlah ini meningkat adalah menunjukkan si kalimat gue ini. Nih, 39 kasus. Nah, 39 kasus ini tuh meningkat dari tahun sebelumnya. Jadi, opsi yang paling benar adalah opsi yang E, 5, 4, 3, 2, 1. Disclaimer ya guys, kalau menurut lo jawaban gue ini nggak benar ya, lo coba bisa komen ya, menurut kalian apa sih jawaban yang benar gitu ya. Oke, kita bahas soal nomor 7. Kata yang tepat untuk mengisi 3 bagian kosong dalam bacaan di atas berturut-turut adalah, oke, kita baca teksnya. Asam folat selama ini dikenal luas sebagai suplemen wajib pada masa prakehamilan dan kehamilan. Timbul anggapan bahwa zat ini hanya dibutuhkan oleh para calon ibu. Baik pria maupun wanita sama-sama membutuhkan asupan harian asam folat. Kebutuhan harian asam folat pria dewasa sama besarnya dengan kebutuhan wanita dewasa gitu. Nah, kira-kira apa ya guys jawaban yang tepat? Nah, setelah gue perhatikan, menurut gue jawaban yang tepat adalah opsi yang C, yaitu sehingga, padahal, bahkan. Kenapa sih opsi yang C? Nah, coba ya kita lihat. Sehingga ini untuk menunjukkan hasil sebab akibat. Asam folat selama ini dikenal sebagai suplemen wajib pada masa prakehamilan dan kehamilan, sehingga timbul anggapan bahwa zat ini hanya dibutuhkan oleh para calon ibu gitu. Kenapa sih bisa timbul anggapan bahwa si zat
asam folat ini hanya dibutuhkan oleh para calon ibu karena dia itu dikenal luas sebagai suplemen wajib para ibu-ibu hamil gitu guys. Maka dari itu dia dikenal sebagai zat yang hanya dibutuhkan oleh para calon ibu. Oke, titik-titik selanjutnya ini kita isi pakai padahal. Padahal itu untuk menunjukkan pertentangan. Padahal baik pria maupun wanita sama-sama membutuhkan asupan harian asam folat. Nah, ini sesuai banget. Terus bahkan, nah ini bahkan penguat atau tambahan. Bahkan kebutuhan harian asam folat pria dewasa sama besarnya dengan kebutuhan wanita dewasa. Kayak gitu guys. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang C. Oke, kita bahas soal nomor 8. Kalimat yang tepat untuk melengkapi titik dalam bacaan di atas adalah, nah, untuk melengkapi kalimat rumpang itu kita harus memperhatikan konteks dari teks tersebut gitu. Jadi, biar kalimat yang kita pilih itu relevan dan logis. Oke, kita baca soalnya. Terbatasnya lahan modal usaha di tengah semakin tingginya tuntutan kebutuhan hidup acap kali justru mendorong kreativitas. Tidak pernah puas dengan hasil kerja yang sama bertahun-tahun, terobosan-terobosan baru pun dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Titik, mereka berhasil mengembangkan budidaya ternak itik unggul organik yang merupakan persilangan dari itik Alabio Kalimantan Timur dengan itik Mojosari Jawa Timur. Kira-kira apa ya yang tepat sesuai dengan si titik-titik ini guys? Oke, setelah kita perhatikan, opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Para peternak itik di wilayah itu membuat penemuan baru. Nih, coba kita masukin ke dalam kalimatnya. Tidak pernah puas dengan hasil kerja yang sama bertahun-tahun, terobosan-terobosan baru pun dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Para peternak itik di wilayah itu membuat penemuan baru. Mereka berhasil mengembangkan budidaya ternak itik unggul organik yang merupakan persilangan dari itik Alabio dan itik Mojosari gitu. Jadi yang paling sesuai dan paling relevan dengan konteksnya adalah yang A guys. Oke guys, jadi jawaban yang benar adalah opsi yang A, yaitu para peternak itik di wilayah itu membuat penemuan baru. Ini penemuan baru berarti dia tuh merujuk ke kalimat sebelumnya, yaitu terobosan-terobosan baru. Berarti ini penemuan-penemuan baru. Jadi ini opsi A sesuai. Next, kita bahas soal nomor 9. Kata yang mengalami perubahan makna karena asosiasi terdapat dalam kalimat. Makna asosiasi itu apa? Ini tuh sebuah ungkapan yang dijadikan perumpamaan ungkapan lain karena ungkapan tersebut punya kemiripan sifat dengan ungkapan yang diperumpamakannya. Oke, langsung aja kita cek opsi mana sih yang benar. Oke, coba nih opsi yang A. Persentase sarjana yang belum mendapatkan sarjana. Nah, sarjana ini tuh dia maknanya masih makna sebenarnya ya, bukan makna asosiasi gitu. Jadi ini bisa kita coret. Terus opsi yang B, para pegiat perempuan semakin berani memperjuangkan hak-haknya. Nah, ini juga ini tuh merupakan makna sebenarnya, bukan makna asosiasi. Terus yang C, karena kesantunannya oleh temannya dia disebut sebagai pendeta. Nah, ini juga masih makna sebenarnya. Terus yang D, sesekali dia melontarkan kritikan pedas terhadap kebijakan atasannya yang dianggapnya keliru. Nah, ini juga masih kurang sesuai. Terus opsi yang E, nah ini baru, yang benar adalah opsi yang E. Dia selalu berusaha menolak pemberian amplop dalam setiap peristiwa yang diliputnya. Kenapa sih opsi yang E ini bisa benar, yaitu amplop? Amplop ini kan bukan kayak tempat isi surat lagi, tapi amplop dalam di sini tuh sekarang maknanya sebagai kayak uang suap gitu ya guys, uang suap atau uang tutup mulut gitu. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang E, yaitu dia punya makna asosiasi. Oke, next kita bahas soal nomor 10. Yang dimaksud dengan bantaran dalam kalimat di atas adalah nih bantaran sungai. Untuk membangun tanggul penahan banjir, pemerintah akan merelokasi warga yang tinggal di bantaran sungai. Wah, ini udah kelihatan banget ya, bantaran itu kan identik dengan pinggiran sungai ya guys. Jadi bantaran sungai cukup identik dengan pinggiran sungai. Kira-kira apa nih yang tepat? A, bagian hilir ini salah, bagian hulu salah, terus bagian sisi kanan dan kiri. Nah, ini baru sesuai. Kan pinggiran itu, nah ini kan sungai nih, pura-puranya ini sungai. Nah, ini bantarannya, berarti ini sisi kanan dan sisi kiri gitu guys. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C, bagian sisi kanan dan sisi kiri. Terus opsi yang D, kita cek bagian yang tidak dialiri air, ini juga nggak sesuai. Bagian lereng tebing, apalagi ini nggak sesuai. Jadi yang paling tepat adalah yang C, yay.